Assalamualaikum, selamat datang di channel Fety Maretak. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan menggunakan metode semi-average pada data time series. Di sini saya sudah menyediakan soal data dalam tahun genap. Nah, di sini ada di tahun 2011 sampai 2020 itu jumlah tahunnya itu ada 10 tahun. Dimana di sini kita buat saja karena kita menggunakan pembagian menggunakan metode semi average atau metode setengah rata-rata. Jadi kita bagi dua, untuk tahun pertama 5 tahun, untuk tahun kedua 5 tahun. Nah, jadi di sini kita buat 5 tahun dan 5 tahun yang tahun kedua. Selanjutnya di sini ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini adalah untuk tahun 2011 itu 110, 225 dan seterusnya, ini ada sampai 227. Nah, kita akan menghitung semi total. Semi total ini adalah jumlah dari penjualan bersih di tahun pertama. Jadi 110 ditambah 205 ditambah 215 ditambah 216 dan ditambah 220. Jadi totalnya adalah 966. Sedangkan di tahun kedua yang 5 tahun dari 2016 sampai ke 2020 adalah 1101. Jadi mulai dari 2016 itu dijumlahkan 212, 217, 220, 225, 227. Nah, ini adalah hasilnya dijumlahkan selama 5 tahun 1101. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung semi average-nya, berarti semi average itu adalah di tahun pertama itu tadi 5 tahun, tahun kedua juga 5 tahun. Jadi tinggal dibagi saja 966 dibagi dengan 5. Hasilnya 193,2. Begitu juga dengan di tahun kedua 1101 dibagi dengan 5 adalah 220,3. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke nilai tren, di sini saya mau menjelaskan lebih dahulu bahwa untuk yang saya beri tanda warna kuning di tahun 2013 ini adalah di tahun pertama, ini kan ganjil 5 tahun. Nah, di sini untuk nilai tengahnya itu adalah di tahun 2013. Nah, untuk menghitung nilai trennya itu, karena dia di tahun 2013 itu adalah titik tengahnya, berarti kita anggap saja X-nya itu atau titik tengahnya itu diawali dengan 0 di tahun 2013. Sedangkan di tahun 2012 itu adalah minus 1. Kalau naik ke atas dia minus. Di tahun 2011 adalah minus 2. Sedangkan di bawah tahun 2013 itu kita langsung saja buat karena di sini plus, jadi kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu juga dengan di tahun kedua, 5 tahun di tahun kedua, antara 2016, dari 2016 sampai 2020, titik tengahnya di sini adalah di 2018. Karena kenapa? Karena di 5 tahun itu nilai tengah dari tahun tersebut itu sudah bisa dilihat, jadi 2018. Nah, ini adalah 5. Jadi dia turun ke bawah itu tidak perlu lagi menggunakan 0. Jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menentukan kenaikan total trennya, di sini pertanyaannya tentukan nilai trennya dan gambarkan grafiknya. Nah, di sini untuk kenaikan total tren itu karena kita titik tengah 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua itu adalah di tahun 2013 dan di tahun kedua 2018 adalah ini. Nah, berarti nilai yang paling besar di semi average 220,3 dikurang dengan semi average yang di tahun pertama 193,2. Jadi hasilnya setelah dihitung hasilnya 27. Nah, sedangkan di sini kita lanjutkan dengan rata-rata kenaikannya 220,3
dikurang dengan 193,2 hasilnya 27 dibagi dengan 5 tahun masing-masing nilai tren di tahun 2011. Berarti di sini tahun 2011 sama dengan 193,2 dikurang dengan 2 tadi ya sudah saya jelaskan dikali dengan 5,4 sama dengan untuk mendapatkan hasil 182,4 itu hitung dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Misalkan di sini 5,4 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 10,8. Jadi 193,2 dikurang dengan 10,8. Hasilnya adalah 182,4. Jadi jangan menjumlahkannya dari depan. Kalau yang ini 193,2 dikurang 2 dikali 5,4 hasilnya berbeda. Makanya dikalikan dulu yang dalam kurung, baru dikurangkan. Kecuali yang dijumlahkan tadi, misalkan di sini 2,54 berarti 10,8 ditambah ini bisa langsung 204. Oke, dan seterusnya sampai ke tahun 2020. Oke, ini 2020 ya, 2020. Menentukan nilai-nilai tren ini karena di sini hasil penjualan bersihnya itu kalau dijumlahkan itu adalah Rp2.067. Nah, sedangkan kita akan menghitung nilai-nilai trennya itu kalau kita jumlahkan dari 182,4 sampai ke 231 hasilnya tetap sama yaitu 2067. Jadi makanya di sini saya tambahkan kolom nilai tren. Jadi dia sama jumlahnya dengan penjualan bersih. Untuk menentukan atau membuat grafiknya atau garis trennya, di sini sudah saya buat karena di sini menggambarnya agak sulit, jadi saya pindahkan ke dalam bentuk foto. Nah, di sini untuk garis trennya kita ambil dari tahun penjualan bersih ya, 110, 205. Nih, ini sebelah kiri. Jadi dia adalah penjualan bersihnya di sebelah sini. Jadi sesuaikan dengan per tahun ya. Sedangkan untuk yang di paling bawah ini adalah tahun dari 2011. Saya buat seperti ini karena skalanya lebih kecil, jadi nanti gambarnya lebih rapat-rapat ya. Jadi saya buat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi kita tentukan garisnya sesuaikan dengan ini. Untuk menentukan angka penjualan tren, nah ini garis putus-putus penjualan bersih dengan tahun. Nah ini kita cocokkan gambarnya. Nah ini untuk garis yang hitam ini adalah angka penjualan garis tren yang jadi di sini semi average-nya itu 193,2 di tahun 2013, di mana letak titiknya. Sedangkan 220,3 itu di tahun 2018. Nah ini gambarnya di sini. 193,2 saya ambil di tahun 2013 di bawah 205. Ini saya kasih titik. Selanjutnya di sini di 220,3 naik sedikit. Naik hanya 3, hanya koma saja di 2018. Maka adanya titik garis angka penjualan garis tren. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.